Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi seperti minggu lalu, yaitu materi transformasi geometri. Akan tetapi minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang translasi dan refleksi. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang rotasi. Insya Allah akan disajikan melalui ilustrasi sebagai berikut ini. Di suatu taman hiburan terdapat sebuah biang lala yang berputar berlawanan arah jarum jam. Ibu Tejo dan Ibu Pujo pergi ke taman hiburan di hari libur untuk bermain biang lala. Ibu Tejo berada di posisi selatan dan Ibu Pujo berada di posisi tenggara biang lala pada awalnya. Setelah berputar sejauh 90 derajat, di manakah posisi Ibu Tejo dan Ibu Pujo? Nah, kalau kita lihat perputarannya berlawanan arah jarum jam, kita lihat Ibu Tejo berputar sejauh 90 derajat, maka sekarang dari selatan posisinya ada di timur. Sedangkan Ibu Pujo 90 derajat dari tenggara, maka posisi sekarang ada di timur laut. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi dari transformasi geometri untuk materi rotasi. Rotasi. Definisi. Rotasi adalah perputaran titik atau objek terhadap titik pusat, bisa O 0,0 atau P A, B dengan sudut putar theta. Theta ini bisa berapa saja, yang berputar searah berlawanan arah jarum jam berarti sudut putarnya positif, atau searah jarum jam berarti sudut putarnya negatif. Nah, pada kali ini kita hanya membahas yang pusatnya O 0,0. Yang pertama, rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudutnya theta. Matriks umumnya adalah cos min sin, sin cos theta. Ya, tetanya itu bisa diganti sudut berapa saja. O itu adalah titik pusat 0,0, theta adalah sudut putar. Rumus umum rotasi untuk titik x aksen y aksen sama dengan cos min sin, sin cos dikali dengan x y. Ini untuk titik, karena kalau untuk titik yang dicari adalah x aksen dan y aksen bayangannya. Nah, namun untuk garis yang dicari adalah x y. Kita lihat x y sama dengan cos min sin cos, kita balik jadi inverse dikali x aksen y aksen. Ya, seperti kita tahu kalau inverse itu seperdeterminan dikali dengan adjoint. Determinannya di sini 1, jadi adjointnya adalah cos sin min sin cos dikali x aksen y aksen. Ini adalah rumus umum rotasi untuk garis. Perbedaannya ya. Oke, kita lanjut rotasi dengan pusat O 0,0, sudutnya 90 derajat. Maksudnya berlawanan arah jarum jam ya. Kita lihat titik AX, Y diputar berlawanan jarum jam sejauh 90 derajat, maka menghasilkan, nah, posisinya dibalik, namun yang depannya negatif, yang belakangnya positif, min Y, X ya. Jadi kalau masukkan sudutnya ya 90 derajat, jadi cos 90, min sin 90, sin 90 dan cos 90. Cos 90 itu 0, sin 90 itu 1. Jadinya O 0, min 1, 1, 0 matriksnya. Kemudian rotasi garisnya ya. Rotasi garis berarti kita nyarinya XY. Masukkan rumus yang tadi. Nah, XY sama dengan cos 90, sin 90, min sin 90, cos 90 dikali x aksen y aksen. Ya. Nah, cos 90 itu kan 0. Sin 90 itu kan 1. Berarti XY sama dengan 0, 1. Ini karena minusin, jadi min 1, 0 dikali XY. Kita kalikan baskom, baris kali kolom. Berarti XY sama dengan Y min X. Atau X sama dengan Y aksen, Y sama dengan min X aksen.
Yang kedua adalah rotasi dengan pusat O 0,0 sudutnya minus 90 derajat. Berarti searah jarum jam ya kalau minus. Kita lihat AX, Y, kita putar 90 derajat tapi searah jarum jam. Maka menghasilkan A aksen, lihat, dibalik tapi yang depan positif, yang belakang negatif. Berarti Y, min X ya. Atau kalau kita masukkan matriksnya cos min 90, sin min 90, sin min 90, sin 90, min 90 dan cos min 90. Oke, jadinya dibalik 0, 1, min 1, 0. Nah, kalau untuk garisnya juga sama, kita masukkan rumus yang tadi garis, mencarinya XY, bukan mencari X aksen Y aksen. RO min 90 derajat sama dengan XY sama dengan cos min 90, sin min 90, min sin min 90 dan cos min 90. Oke, cos 90 ataupun min 90 sama 0, tapi kalau sin min 90 itu min 1 ya. Jadi kita balik hasilnya X aksen Y aksen. Hasil XY sama dengan hasil XY sama dengan 0 min 1 1 0 dikali dengan X aksen Y aksen. Jadi kita kali baskom XY sama dengan min Y aksen X aksen. Kebalikan dari rotasi titik. Seperti itu. Kita lanjut yang terakhir, rotasi dengan sudut pusat O 0,0 tapi sudutnya 180 derajat. Nah, 180 derajat mau positif negatif itu sama ya, putar ke kiri ataupun putar ke kanan, berlawanan ataupun searah itu hasilnya sama. Tinggal dilawan aja tandanya, tapi tidak perlu dibalik. Jadi A aksen sama dengan min X aksen, min Y aksen gitu. Nah, untuk matriksnya kita tinggal hitung, cos 180 itu min 1, kalau sin 180 itu 0. Jadi min 1, 0, 0, min 1. Nah, kalau untuk garisnya kita masukkan rumus yang tadi sama, yang kita cari adalah XY. XY adalah cos 180, sin 180, min sin 180 dan cos 180 dikali dengan XY ya. Kita udah tahu kalau cos 180 itu min 1, sin 180 itu 0. Nah, sin 180 0, berarti min sin 180 juga 0, karena 0 itu tidak ada positif atau negatif. Jadi min 1 0, 0 min 1 dikali X aksen Y aksen. Jadi XY-nya sama aja, min X aksen, min Y aksen. Untuk sudut 180, rotasi titik dan rotasi garis itu tidak ada perbedaannya. Tetap min X aksen dan min Y aksen. Seperti itu. Oke, jadi kalau rotasi hanya ada 3 sudut istimewanya, sisanya dimasukkan ke rumus. Kita lihat tabel berikut. Untuk sudut theta yang di luar 3 sudut istimewa tadi, kita bisa masukkan matriksnya cos theta, min sin theta, cos theta. Untuk garis itu cos min sin cos dikali XY. Untuk titik cos min sin cos dikali XY. Untuk garis dibalik, cos sin min sin cos dikali XY. Itu untuk garis. Kemudian untuk sudut 90 derajat, kita hafalkan saja rotasi titiknya X aksen Y aksen sama dengan dibalik yang depannya negatif, min YX. Tapi kalau garis kebalik, dibalik yang belakang yang negatif, Y aksen, min X aksen. Untuk min 90 derajat kita balik. Kalau untuk titik yang dibalik yang belakangnya yang negatif. Untuk garis dibalik yang depannya yang negatif, min Y aksen X. Untuk 180 derajat, untuk titik maupun garis sama saja, tidak ada yang dibalik, hanya berubah tanda ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan bayangan titik A 2,-3 jika dirotasikan di titik pusat 0,0 sejauh ya. Yang pertama 90 derajat, habis itu min 90 derajat, habis itu 180 derajat, habis itu 45 derajat. Nah, kalau untuk titik kita ingatnya gini ya. Kalau 2,-3 dirotasikan terhadap pusat O 90 derajat, itu dibalik depannya berubah tanda. Jadi habis dibalik min 3 pindah jadi plus 3, 2 pindah tetap 2. Jadi 3,2. Nah, 3,2 kalau dirotasikan terhadap min 90 dibalik belakangnya rubah tanda. Jadi 2-nya pindah tetap tapi 3-nya pindah berubah. Jadi min 2, min 3. Nah, kalau misalnya terhadap 180 tidak ada yang dibalik, hanya berubah tanda. 2,-3 dirotasikan terhadap 180 derajat, berarti min 2,
2-nya jadi min 2 dan 3-nya jadi min 3-nya jadi 3. Jadinya triple aksen adalah min 2,3. Nah, untuk 45 derajat mau nggak mau kita masukkan rumus yang rotasi titik ya. Cos 45 min sin 45 sin 45 cos 45 dikali XY. Nah, cos 45 itu berapa? Masih ingat kelas 10? Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 min setengah akar 2, setengah akar 2 dan setengah akar 2 dikalikan dengan min 2, 3. Kita kalikan baris kali kolom ya. Setengah akar 2 kali min 2 jadi min 2 per 2 akar 2, min setengah akar 2 kali 3 jadi min 3 per 2 akar 3. Akar 2, sorry. Setengah akar 2 min 3 per 2 akar 2. Yang bawahnya setengah akar 2 kali 2 itu 2 per, min 2 per 2 akar 2. Setengah akar 2 kali 3 itu 3 per 2 akar 2. Jadi min setengah akar 2, min 2 per 2 akar 2 ditambah 3 per 2 akar 2. Kita jumlahkan min 2 per 2 akar 2 kurang 3 per 2 akar 2 jadinya min 5 per 2 akar 2, min 2 per 2 akar 2 tambah 3 per 2 akar 2 jadi setengah akar 2. Itu adalah bayangan akhirnya. Jadi min 5 per 2 akar 2 setengah akar 2. Kita lanjut sekarang contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, tentukan bayangan garis Y 2X min 6 jika dirotasikan di titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat, dilanjutkan sejauh 180 derajat, dilanjutkan sejauh min 90 derajat. Untuk garis saya tidak gunakan sudut lain selain 3 ini ya, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal sama PJJ. Oke, pembahasannya. Pertama Y sama dengan 2X min 6, kita ingatnya gini, kalau untuk 90 derajat, untuk garis dibalik dan yang bawah yang berubah tanda, berarti Y-nya berubah jadi min X ya, X-nya berubah jadi Y. Jadi min X aksen sama dengan 2Y aksen min 6. Aksennya kita boleh hilangkan, jadinya min X aksen, min X aja, min X sama dengan 2Y min 6. Kita rotasikan terhadap 80 derajat, itu dua-duanya berubah tanda, tapi tidak dibalik. Min X-nya jadi plus X, dan Y-nya jadi min 2Y-nya jadi min 2Y. Jadi X aksen sama dengan min 2Y min 6. Atau nanti aksennya boleh dihilangkan ketika pindah, jadi X sama dengan min 2Y min 6. Nah, itu jika dirotasikan terhadap min 90 derajat, itu artinya dibalik, dan yang berubah tanda adalah atasnya. Jadi X-nya berubah jadi min Y, dan Y-nya berubah jadi X. X-nya jadi min Y aksen sama dengan min 2X aksen min 6. Min Y sama dengan min 2X min 6. Ini sebenarnya udah jawaban, tapi kalau pilihan ganda itu biasanya nggak ada. Jadi kita kalikan semua ruas dengan min 1. Boleh, asal semuanya. Min Y dikali min 1 itu Y, min 2X kali min 1 2X, dan min 6 kali min 1 itu plus 6. Bayangan akhirnya adalah Y sama dengan 2X plus 6. Untuk garis tidak perlu pakai aksen, untuk hasil akhir itu tidak masalah. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya via WhatsApp atau Google Meet, dan kerjakan latihan yang diberikan di GCR. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat beraktivitas.